Piala Dunia 2026 tinggal menghitung hari. Namun sebelum satu bola pun ditendang di pertandingan pembuka, sejumlah tim nasional sudah menghadapi masalah besar yang bisa memengaruhi perjalanan mereka di turnamen terbesar dunia. Bukan hanya soal taktik atau cedera pemain, kali ini masalahnya jauh lebih beragam. Mulai dari persoalan visa, kondisi kem latihan yang tidak ideal, ketergantungan pada pemain tertentu, hingga kekhawatiran soal kesehatan pemain bintang. Dan semua ini terjadi tepat ketika para tim seharusnya fokus mempersiapkan diri untuk berburu trofi paling bergengsi di sepak bola. Mari kita mulai dari salah satu kisah yang paling unik, Timnas Swiss. Swiss tiba di San Diego, Amerika Serikat, dengan harapan bisa menjalani persiapan yang tenang menjelang fase grup. Namun ternyata ada satu hal yang langsung menarik perhatian publik. Di area latihan mereka, terdapat zona yang diberi tanda khusus sebagai wilayah ular berbisa. Dalam unggahan resmi tim nasional Swiss, area tersebut bahkan ditandai secara jelas dengan peringatan agar seluruh pemain berhati-hati. Menurut laporan setempat, wilayah San Diego memang menjadi habitat beberapa spesies ular derik berbisa. Artinya, fokus para pemain Swiss bukan hanya menghadapi lawan di lapangan. Mereka juga harus memastikan keselamatan selama menjalani sesi latihan setiap hari. Terdengar sepele, namun dalam turnamen besar seperti Piala Dunia, gangguan kecil sekalipun bisa memengaruhi konsentrasi tim. Dan Swiss jelas tidak ingin ada kejadian yang mengganggu persiapan mereka menjelang laga pertama. Masalah yang jauh lebih serius justru dialami Iran. Tim yang tergabung di grup G ini datang ke Piala Dunia dengan membawa persoalan yang sama sekali tidak berhubungan dengan sepak bola. Beberapa staf pendukung Iran dilaporkan mengalami kendala visa untuk masuk ke Amerika Serikat. Akibatnya, persiapan mereka menjadi terganggu. Pelatih Iran bahkan mengeluhkan keterlambatan kedatangan tim yang membuat proses adaptasi terhadap perbedaan waktu menjadi jauh lebih sulit. Iran akhirnya memilih menjadikan Tijuana, Meksiko, sebagai markas utama selama turnamen berlangsung. Padahal seluruh pertandingan grup mereka dimainkan di Amerika Serikat. Situasi ini tentu jauh dari ideal. Ketika tim-tim lain bisa fokus mengatur jadwal latihan dan pemulihan fisik, Iran justru harus memikirkan urusan perjalanan lintas negara setiap kali akan bertanding. Dalam kompetisi seketat Piala Dunia, detail kecil seperti ini bisa menjadi pembeda. Apalagi Iran akan menghadapi lawan-lawan berat seperti Belgia dan Mesir. Berbicara soal tim besar yang sedang menghadapi tekanan, perhatian dunia kini tertuju kepada Brasil. Biasanya ketika membahas Brasil, yang dibicarakan adalah deretan pemain hebat dan status favorit juara. Namun menjelang Piala Dunia 2026, situasinya sedikit berbeda. Brasil justru datang dengan banyak tanda tanya. Setelah beberapa tahun tampil tidak meyakinkan, federasi akhirnya menunjuk pelatih legendaris asal Italia, Carlo Ancelotti. Harapannya sederhana, mengembalikan Brasil ke puncak dunia. Masalahnya, pekerjaan itu tidak semudah yang dibayangkan. Ancelotti mewarisi tim yang dianggap kehilangan identitas permainan. Generasi saat ini dinilai tidak memiliki kedalaman kualitas seperti era-era sebelumnya. Bahkan muncul kekhawatiran karena Brasil masih sangat bergantung pada beberapa pemain senior seperti Casemiro dan Neymar. Padahal kondisi Neymar terus menjadi perdebatan besar di negara tersebut. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, performa Brasil dalam laga-laga persahabatan terakhir juga belum benar-benar meyakinkan. Mereka masih kesulitan menunjukkan konsistensi ketika menghadapi lawan kuat. Artinya, meskipun memiliki pelatih sekelas Ancelotti, Brasil tetap menyimpan banyak pekerjaan rumah sebelum pertandingan pertama melawan Maroko. Dan jika masalah-masalah itu tidak segera teratasi, impian meraih bintang ke-6 bisa kembali tertunda. Sementara itu, Inggris juga menghadapi persoalan yang berbeda. Dalam laga pemanasan terakhir melawan Selandia Baru, Inggris memang menang 1-0. Namun kemenangan tersebut justru memunculkan satu pertanyaan besar. Apa yang terjadi jika Harry Kane tidak bermain? Gol kemenangan kembali dicetak Kane, dan sepanjang pertandingan, terlihat jelas bahwa Inggris masih sangat bergantung kepada sang kapten. Ketika Kane berada di lapangan, Inggris memiliki solusi. Ketika Kane tidak ada, produktivitas mereka langsung menurun drastis. Thomas Tuchel tentu menyadari masalah ini, karena dalam turnamen panjang seperti Piala Dunia, mustahil mengandalkan satu pemain selama 7 pertandingan penuh. Inggris membutuhkan pemain lain yang mampu mengambil tanggung jawab, mencetak gol. Jika tidak, mereka akan kembali menghadapi masalah yang sama, seperti turnamen-turnamen sebelumnya. Portugal juga tidak sepenuhnya tenang. Meski berhasil mengalahkan Chile dalam laga persahabatan, perhatian publik justru tertuju pada Cristiano Ronaldo. Legenda hidup Portugal itu tampil kurang meyakinkan. Sebaliknya, Bruno Fernandes kembali menjadi motor utama permainan tim.
Banyak pengamat mulai mempertanyakan, apakah Portugal masih bisa mengandalkan Ronaldo sebagai pusat permainan di usia yang semakin mendekati akhir karir. Untungnya Portugal memiliki banyak opsi. Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, hingga Gonçalo Guedes memberikan variasi yang bisa membantu tim menghadapi tekanan di Piala Dunia. Namun pertanyaan mengenai peran Ronaldo akan terus menjadi sorotan sepanjang turnamen. Lalu ada satu kabar yang membuat banyak pencinta sepak bola khawatir. Christian Eriksen. Gelandang Denmark itu kembali mengalami insiden kolaps dalam pertandingan persahabatan melawan Ukraina. Beruntung, laporan awal menyebutkan bahwa Eriksen dalam kondisi sadar dan mendapatkan penanganan cepat. Namun kejadian ini kembali mengingatkan semua orang bahwa kesehatan pemain tetap jauh lebih penting dibanding hasil pertandingan apapun. Bagi Denmark, situasi ini tentu menjadi pukulan emosional menjelang turnamen besar. Jadi ketika banyak orang melihat Piala Dunia 2026 sebagai pesta sepak bola terbesar di dunia, di balik layar sebenarnya ada banyak persoalan yang sedang dihadapi para peserta. Swiss harus beradaptasi dengan lingkungan latihan yang tidak biasa. Iran berjuang menghadapi masalah visa dan logistik, berhasil mencari kembali identitas mereka di bawah Carlo Ancelotti. Inggris masih bergantung pada Harry Kane. Portugal menghadapi pertanyaan soal peran Cristiano Ronaldo. Dan Denmark harus menunggu perkembangan kondisi Christian Eriksen. Piala Dunia memang belum dimulai, namun pertarungan sesungguhnya ternyata sudah berlangsung sejak sekarang. Dan dalam beberapa hari ke depan, kita akan melihat tim mana yang mampu mengatasi masalah mereka, dan tim mana yang justru tumbang sebelum mimpi mereka benar-benar dimulai. Karena di Piala Dunia, bukan hanya kualitas pemain yang menentukan, tetapi juga kemampuan sebuah tim menghadapi tekanan, masalah, dan situasi tak terduga di luar lapangan. Siapa menurut kalian yang paling siap menghadapi Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.